Bentar lagi recording. Oh udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Fikri, terima kasih telah hadir dalam acara seminar kemahasiswaan dengan tema dakwah di kalangan mahasiswa. Nah, sebelum kita mulai seminar pada kali ini, perkenalkan saya sebagai moderator yaitu Dwi Purwo Setiawan. Saya merupakan mahasiswa UIN Wali Songo, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan pada kali ini saya berada di semester 5. Kesempatan kali ini yaitu Mas Akbar dari UIN Wali Songo, Semarang, FAM. Beliau merupakan dai. Nah, dari beliau kita akan belajar bagaimana sih dakwah di kalangan mahasiswa. Oke, untuk pertemuan pertama yaitu saya ingin bertanya, Mas Fikri, apakah sudah siap Mas Fikri? Ya, siap. Siap, Dwi. Oke, bagaimana kabarnya ini Mas Fikri? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pertanyaan yang lebih dalam nih Mas Fikri, bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas Fikri, awal mulanya Mas Fikri berdakwah seperti apa, terus metode dakwah yang Mas Fikri tekuni itu seperti apa? Bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas Fikri. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, adik-adikku mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Akbar Kaisut Fikri. Pada saat ini banyak orang yang menyebutkan saya yaitu Dai Muda, terutama dai di kalangan mahasiswa. Sebetulnya saya menekuni bidang ini itu sudah lama. Dari kelas 4 SD itu sudah menyukai dengan yang namanya public speaking. Jadi proses yang begitu lama saya kembang dan akhirnya saya menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Wali Songo. Saya tinggal menjalankan dan mengembangkan saja. Dan sampai saat ini, alhamdulillah banyak yang mengenal saya, terutama di Semarang. Juga banyak juga yang saya jalankan juga. Sampai saat ini pun juga saya masih mengajar teman-teman yang ingin mau berdakwah menjadi dai. Mungkin perkenalan untuk perjalanan singkat seperti itu, Mas Dwi. Ya, terima kasih Mas Fikri. Terus Mas Fikri ini untuk belajarnya sendiri itu di mana saja Mas Fikri? Belajar tentang dakwah seperti itu. Saya ini belajarnya macam-macam, Mas Dwi. Jadi dulu kalau waktu kecil dari 4 SD itu saya belajar dengan bapak saya. Jadi Jawa ini ngenai bapak ketika ngisi pengajian. Ketika udah lulus SD ke MTS, saya belajar di Futuyah Meranggen Demak. Saya di pondok sana saya diajarkan yang namanya Kitobah. Nah, itu saya banyak cerita di sana terkait dengan pembelajaran dakwah, khususnya di kalangan siswa. Saya belajar dakwah di belakang pondok, memposisikan bebek ayam itu sebagai audiennya. Itu selama di pondok saya belajar dakwah tersebut, dan MA masih di pondok, dan akhirnya di UIN Wali Songo Semarang, saya belajar di UKM Pordais. Saya belajar banyak itu, tentang materi-materi dakwah, tentang yang namanya body language, tentang yang namanya retorika, tentang namanya intonasi, dan lain sebagainya. Tidak hanya berhenti di situ, saya juga ikut
partisipasi di Jam'iyatul Mubalighin Kota Semarang. Itu kumpulan-kumpulan para kiai, kumpulan para dai. Saya juga ikut di situ. Terjun di situ, diajak di situ, dan pada akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan masih bisa berdakwah. Alhamdulillah. Itu Mas Dwi. Alhamdulillah Mas Fikri. Itu sedikit pengalaman dari Mas Fikri, mungkin kalau diceritakan detailnya akan sangat banyak sekali, mengingat Mas Fikri sudah mulai berdakwah, sudah mulai belajar dari kelas 4 SD. Nah, begitu teman-teman, mari kita buka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ya, saya, Mas. Oke, Ya, silakan. Mbak. Iya. Iya, Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya milenial, Mas. Yang mau saya tanyakan adalah ketika Mas Fikri masih awal-awal, masih ya dikatakan masih pemula gitu ya. Adakah tips-tips buat kita semua untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk berbicara di atas panggung dan di depan orang banyak? Itu, Mas. Terima kasih. Gimana Mas Dwi? Langsung dijawab atau ditampung dulu ini? Langsung dijawab aja Mas Fikri. Tidak apa-apa. Oh ya, siap. Ya, kalau tipsnya ini berkaitan yang saya lakukan juga ketika menjadi pemula. Saya ini kelebihannya apa toh? Mungkin saya kelebihannya bersyair. Jadi ketika mau berdakwah, mau menyampaikan materi, saya harus menyampaikan keahlianku terlebih dahulu biar aku percaya dan orang lain juga percaya kalau aku ini dai. Contoh ketika waktu mau berdakwah, kalau mental harus didata terlebih dahulu itu jelas. Tapi ketika udah maju di mimbar, maju di depan, kamu tampilkan yang kamu bisa dan itu menurut kamu ahli dalam bidangnya tersebut. Misal kamu bisa bersyair, atau misal kamu berpantun, atau misal kamu pintar untuk nyanyi lagu-lagu dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Diutarakan di pertama dan orang lain akan memperhatikan kamu dan itu akan menumbuhkan percaya diri pada diri kita sendiri. Terkadang kita tidak begitu paham terkait itu, kita langsung salam, dan salam itu hal yang biasa dilakukan para dai dan dilakukan para ya teman-teman. Ya akhirnya audien udah bosan. Oh, di sini salam, habis ini, habis ini. Dan audien tidak percaya kepada kita, kita pun juga tidak akan percaya diri. Ya, jadi kesimpulannya pertama itu mental tetap harus kita kita kuatkan dan materi harus kita buat dan itu tadi tambahannya ketika udah maju di mimbar khusus milenial kamu tidak harus langsung ke materi tapi apa yang kamu berikan dalam bersyair atau dalam menyampaikan dan lain sebagainya itu sampaikan terlebih dahulu. Itu akan menumbuhkan percaya diri ketika kita akan menyampaikan. Mungkin itu Mbak Sini tadi. Mbak Milenia. Ya. Bagaimana Mbak Milenia dengan jawaban dari Mas Fikri? Iya, paham Mas. Terima kasih. Baik. Kemudian dilanjutkan, adakah yang ingin bertanya dari teman-teman? Dipersilahkan. Ya, Mas Ibnu. Dipersilahkan, Mas Ibnu. Ya, terima kasih Mas Dwi. Saya Ibnu mau bertanya Mas. Kan tadi dijelaskan sudah dari kelas 4 SD ya kalau nggak salah. Sudah menekuni di bidang kegiatan keagamaan seperti ini atau terjun ke masyarakat. Nah, mungkin kita juga pengen tahu kan Mas suka dukanya Mas selama menggeluti atau terjun ke masyarakat ini Mas. Mungkin itu Mas. Makasih. Ya, ulangi. Enggak kedengeran tadi yang terakhir.
Ini sih Mas, apa suka dukanya Mas selama ya dalam berdakwah terjun ke masyarakat gitu, suka duka yang paling Mas ingat lah gitu. Itu aja. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih Mas Ibnu pertanyaannya. Suka dukanya ketika berdakwah ini sebetulnya banyak juga ya. Cuma saya menggarisbawahi yang emang saya ini masih teringat. Saya pernah ngaji di Sama Demak berdakwah. itu. Halo? Halo Mas, ya ada. Nah, sekarang ya, tak lanjutin. Ya, ketika saya berdakwah ini mau ngisi pengajian di Demak, ini ada sesuatu yang emang saya ini ya suka ya duka. Jadi naik motor bersama teman-teman ini belum sampai ke tempat pengajian, pakaian saya ini basah kuyup. Jadi pakaian perform ini basah kuyup dan itu ditelepon sama panitia terus. Saya ini harus bagaimana? Ya bingung. Akhirnya ya mau tidak mau pinjam teman yang ada di Demak. Nah, ketika naik motor hujan, udah kehujanan, belum sampai tempat, itu udah kehujanan, harus bagaimanapun caranya harus ganti baju dan padahal enggak bawa baju double itu. Jas hujannya juga tembus itu. Dan akhirnya ya itu buat cerita saya ternyata perjuangan untuk berdakwah itu tidak gampang. Dan ini bisa ceritakan ke teman-teman bahwasanya kalau mau ingin menjadi orang sukses dalam berdakwah, kamu harus melewati hal tersebut. Itu ya suka dukanya itu yang paling tak inget itu. Itu pas ngisi di Demak, di Bunang, udah pelosok, udah sampai ke sana kehujanan, panitia udah mau nelpon terus, bingung, kacau itu. Dan akhirnya alhamdulillah ya ketika udah di depan, udah menyampaikan dakwahnya, alhamdulillah ya selesai, alhamdulillah diundang lagi malahan besoknya, alhamdulillah. Ya itu suka dukanya itu hujanan pas ketika di perjalanan itu masih belum. Oh gitu ya Mas. Ya baik Mas, terima kasih. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman? Saya mau bertanya, Mas. Ayo. Mbak Iya. Dita mungkin ingin bertanya, Mbak Dita. Ya. Saya, halo, cek. Lukman dulu atau saya? Halo. Lukman dulu atau saya? Ya, dipersilakan Mas Lukman. Lukman. Oke, terima Mas kasih. Lukman, silakan. Mas Lukman Halo. dulu aja ya. Mas Lukman, silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada Mas Fikri. Oke. Sekarang kan itu mahasiswa kan disibukkan sama tugas-tugasnya, terus sama kegiatan-kegiatan mereka. Itu tuh terus metode dakwah yang cocok buat di kalangan mahasiswa itu metode dakwah yang seperti apa, Mas? Terima kasih. Oh iya, Mas Lukman ya. Ya Mas Lukman, bagus pertanyaannya. Bagaimana cara berdakwah, metodenya bagaimana di kalangan mahasiswa? Kalau saya pribadi lebih cocok ke mahasiswa itu lebih kepada yang namanya tulisan dakwahnya. Jadi tidak harus untuk bilisan, tapi melalui tulisan. Karena apalagi sekarang mahasiswa itu suka tulisan-tulisan yang memang itu bermanfaat. Tulisan-tulisan yang menarik. Bahkan kadang ada yang menyukai pantun, ada yang menyukai syair. Nah, disitulah kalau dai di kalangan mahasiswa itu menuliskan sebuah teks tersebut. Itu pun juga bisa dikembangkan, tidak harus dengan yang namanya di buku tulis, tapi bisa melalui WA. Ketika ada story itu toh, kita menuliskan dakwah di buku ini, menuliskan syair seperti ini. Itu bisa jadi dakwah seperti itu efektif bagi kalangan mahasiswa. Itu lingkupnya di mahasiswa.
Beda lagi ntar kalau di masyarakat. Ya, mungkin itu Mas Lukman. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Dwi, mikrofonnya Mas Dwi. Dwi, mikrofonnya belum dinyalain. Mas Dwi, halo Mas Dwi. Malah keluar dia. Malah keluar. Baik, selama Mas Dwi masih ada kendala jaringan, mungkin bisa saya ambil alih dulu untuk sementara, untuk menghemat waktu juga Mas, karena ini ada limit dalam Zoom-nya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, Saudari Dita, silakan. Terima kasih waktunya Mas Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Mas, jadi kan Mas Fikri itu udah berdakwah dari kelas 4 SD ya. Kira-kira ada nggak seseorang yang menjadi panutan dalam berdakwah? Dan alasannya itu mengapa? Ya, betul. Ya, ada. Ketika 4 SD itu saya sering nonton TV, nonton televisi. Programnya itu Damai Indonesiaku, yang isi itu Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Dia idolaku, bahkan ketika saya berdakwah pun ada yang berkata kalau saya ini mirip Zainuddin MZ. Jadi ketika metode yang dipakai Zainuddin MZ itu saya pakai juga. Artinya metodenya beliau saya pakai dan saya kemas menurut saya sendiri, dan keluarlah yang namanya dai, yang namanya Akbar Nazul Fikri. Jadi ada perpaduan dari Zainuddin MZ dengan saya. Itu panutan saya, yaitu Zainuddin MZ. Ya. Baik, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat teman-teman. Berarti sudah bertanya semua ya. Berhubung waktu dari Zoom ini terbatas, sebelum kita akhiri saya akan menyampaikan beberapa catatan pada seminar kali ini dari Mas Fikri, yaitu yang pertama, dalam mengatasi rasa kurang percaya diri, kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, melakukan kelebihan-kelebihan kita, seperti bernyanyi, terus berpantun atau berpuisi. Kemudian dakwah yang sesuai dengan mahasiswa, yaitu dakwah dengan tulisan. Hal ini dikarenakan mahasiswa sebagai akademisi pasti melakukan namanya riset-riset dan dikembangkan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian Mas Fikri dalam berdakwah juga memilih panutan dalam berdakwah agar dapat menarik daripada jamaah, seperti itu ya Mas Fikri ya. Iya. Demikian seminar pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Mas Fikri yang telah meluangkan waktu untuk berbagi sharing kepada kami yang masih awam ini dalam hal berdakwah. Terima kasih banyak Mas Fikri. Ya, sama-sama Mas Dwi. Oke, dan
kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan, dalam kelakuan kami kurang berkenan di hati Mas Fikri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Apabila saya dalam menyampaikan kata-kata masih kurang berkenan di hati teman-teman, di hati Mas Fikri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.